Cecilia Omalodi. Saya Yules Karyabdona. Saya Dini Kartika Mone. Saya Nela Salsabila. Saya Ili Alessandro Akineta. Saya Maria Ekunet Tolokina. Di sini kami akan membahas materi tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih luas, perlu kita ketahui apa itu APBD. APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui langsung oleh Dewan Perwakilan Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun di tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi apa sih sebenarnya fungsi anggaran pendapatan belanja daerah tersebut? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4, fungsi anggaran pendapatan belanja negara itu meliputi 6 aspek utama. Jadi teman-teman pertama, jadi fungsi yang pertama itu ada fungsi otoritas. Dalam fungsi ini, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan, yaitu 1 tahun. Kedua itu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dalam APBD diartikan bahwa anggaran daerah harus menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada fungsi pengawasan. Nah, maksud dari fungsi pengawasan ini untuk menyebutkan bahwa APBD harus menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan peraturan daerah sudah sesuai dengan kegiatan yang diterapkan atau belum. Dan yang keempat itu ada fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini berkaitan dengan APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Fungsi distribusi. Nah, fungsi ini ditujukan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pendistribusian. Fungsi yang keenam, fungsi stabilisasi. Fungsi ini berkaitan dengan peran anggaran daerah yang dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah. Adapun tujuan dari anggaran pendapatan belanja daerah adalah sebagai pedoman pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran dalam kegiatan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun sumber anggaran pendapatan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga pendapatan aslinya yang sah. Contoh sumber anggaran pendapatan belanja daerah yang pertama, retribusi daerah. Retribusi daerah meliputi retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan juga retribusi pelayanan pendidikan. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah meliputi PBB, PPN, PPH, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, dan juga pajak hiburan. Yang ketiga, dana perimbangan. Dana perimbangan ini dibagi menjadi 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Dana ini diambil dari pajak dan penggunaannya yang dialokasikan untuk penerimaan iuran APBD. Yang keempat, pendapatan lain daerah yang sah. Sumber APBD ini berasal dari penerimaan di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti hasil jual aset daerah dan juga dana hibah. Dasar hukum anggaran pendapatan belanja daerah. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berikut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berikut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Berikut pemerintah daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk daerah tertinggal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Teman-teman, bagaimana sih mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah? Nah, mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah tahapan-tahapan rutin dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Tahapan
mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. RKPD ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD ini disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan memperhatikan target pembangunan nasional. RKPD ini merupakan dasar penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas. Tahapan yang kedua, kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Setelah RKPD disusun, pemerintah daerah menyusun kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara. KUA memuat kebijakan fiskal untuk dijalankan selama 1 tahun, sementara PPAS berisi plafon anggaran untuk program prioritas. KUA PPAS ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Kesepakatan ini menjadi pedoman untuk organisasi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja masing-masing. Yang ketiga, tahapan penyusunan kerja dan anggaran atau RKA. Setelah KUA dan PPAS disepakati, organisasi perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA berdasarkan plafon anggaran yang ditentukan dalam PPAS. Setiap OPD mengusulkan program-program yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tersedia. Dalam proses penyusunan RKA, setiap OPD harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran serta memastikan bahwa program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Tahapan yang keempat, penyusunan dan pengajuan APBD. Setelah RKA OPD, pemerintah menyusun rancangan APBD yang merupakan kompilasi dari RKA OPD. Rancangan ini memuat rencana pendapatan belanja dan pembiayaan daerah secara menyeluruh untuk 1 tahun anggaran. Rancangan ini kemudian diajukan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober untuk dibahas dan disetujui. Proses pembahasan ini melibatkan seluruh komisi DPRD serta OPD untuk memastikan program yang diajukan relevan dan memadai. Tahapan yang kelima, pembahasan dan persetujuan DPRD. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah adalah pembahasan di tingkat parlemen. DPRD akan membahas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah dengan cermat. Proses ini melibatkan rapat-rapat kerja antara pemerintah daerah dan komisi-komisi di DPRD. Tahapan yang keenam, evaluasi oleh pemerintah pusat rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang telah disetujui oleh DPRD selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Dalam proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil dari evaluasi ini kemudian diserahkan kembali kepada pemerintah daerah, dan jika terdapat koreksi, maka pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama untuk melakukan penyesuaian sebelum anggaran pendapatan belanja daerah ditetapkan. Tahapan yang ketujuh, penetapan anggaran pendapatan belanja daerah setelah melakukan evaluasi. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah adalah pemerintah daerah menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah menjadi peraturan daerah atau Perda. Penetapan ini harus dilakukan paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Setelah proses penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah selesai seluruhnya dan ditetapkan, pemerintah daerah dapat melaksanakan anggaran sesuai dengan program dan prioritas yang telah disepakati. Sekian materi yang sudah kami paparkan. Terima kasih.